Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah mistik. Malam ini kita akan menyelami kisah kelam yang menelusuk hingga relung jiwa, tentang cinta yang dibeli, kesepakatan yang menyimpang, dan kehidupan yang digadaikan demi pesugihan. Di balik senyum manis seorang wanita yang terjebak dalam pernikahan sementara, tersembunyi aroma darah, kemenyan, dan tumbal yang tak kasat mata. Inilah kisah tentang kawin kontrak dengan dukun santet. Jangan kalian kira semua pernikahan mendatangkan berkah ketika akad dibacakan tanpa niat suci, tapi untuk memenuhi syahwat dunia, maka setan pun bersorak gembira. Dan saat itulah azab mulai mengintai. Siapkan diri, nyalakan lampu temaram, dan jangan lupa beristighfar. Hujan baru saja reda di desa Karangjati, sebuah dusun terpencil di kaki gunung. Udara sore masih mengandung bau tanah basah dan dupa dari arah timur. Tempat rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon randu berdiri angkuh. Rumah yang konon milik Ki Surya Darman, seorang dukun sakti yang kabarnya bisa mendatangkan uang, penglaris, bahkan cinta instan. Di dalam rumah itu, seorang wanita muda duduk menunduk. Namanya Nadia, usia baru menginjak 25. Berparas ayu, tubuh semampai, namun matanya menyimpan beban hidup yang lebih tua dari usianya. Jadi, kamu siap menjalani kawin kontrak 3 bulan dengan Ki Surya? Tanya Bu Retno, mak comblang, kampung sekaligus perantara ritual gaib. Nadia menggigit bibir. Ia tak menjawab segera. 3 bulan? Dengan pria yang usianya lebih dari 2 kali lipat dirinya, lelaki yang katanya bisa menyulap orang biasa menjadi kaya dengan syarat tak masuk akal. Namun kebutuhan telah mengikis rasa malu. Ibunya sakit keras, adiknya dikeluarkan dari sekolah karena tunggakan, dan pekerjaan di kota telah lama tak memberi kepastian. Aku siap, lirih Nadia, seperti menandatangani perjanjian dengan neraka. Bu Retno tersenyum puas. Bagus. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, Nat. Ini bukan cuma kawin kontrak biasa. Ki Surya tidak mau menikah kecuali lewat jalur gaib. Ada ritual khusus. Sebelum ijab kabul, Nadia menatap heran. Maksud, semalam sebelum menikah, kamu harus disucikan lewat mandi kembang 7 rupa di kuburan tua belakang rumah, tanpa busana. Hanya kamu dan dia, tanpa saksi. Jantung Nadia menselos. Di kuburan, jangan takut. Semua istri kontrak Ki Surya sebelumnya juga begitu. Cuma ritual saja. Katanya biar ikatan batin kuat. Nadia ingin mundur, tapi teringat ibunya yang batuk darah, rumah yang nyaris digadaikan, dan adiknya yang mulai mencuri demi makan. Baik, jawabnya, perlahan namun pasti. Langkah pertama telah ia tapaki. Tanpa sadar, ia menapaki jalan setan. Malam berikutnya, di tengah gerimis yang tipis seperti air mata langit, Nadia dibimbing oleh Bu Retno menuju sebuah pekuburan tua. Angin malam menampar tubuhnya yang hanya dibalut selendang tipis. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa takut yang menyesakkan dada. Di tengah makam, di antara nisan-nisan tua yang sudah tertutup lumut, sebuah kendi besar berisi air kembang diletakkan. Di dekatnya, berdiri Ki Surya berjubah hitam, mengenakan peci lusuh dan kalung dari taring babi hutan. Lepaskan semua pakaianmu. Nduk, ucapnya. Suara berat dan dalam. Nadia menahan napas. Matanya memejam. Satu persatu kainnya terlepas, hanya menyisakan rasa malu dan tubuh yang gemetar. Ki Surya mulai membaca mantra. Tangan keriputnya mengambil kendi dan menyiram air kembang ke tubuh Nadia. Suara angin tiba-tiba berubah lirih seperti bisikan. Di antara desir daun dan gemericik air, terdengar suara-suara asing. Shi, perempuan suci. Tubuh muda. Nadia membuka mata, dan sekelebat bayangan hitam melintas di balik nisan. Bukan hanya satu, ada banyak sosok-sosok kurus, berwajah rusak, mengintip dari balik batu nisan. Mereka tertawa pelan, memanggilnya dengan suara sumbang. Jangan takut, kata Ki Surya.
Mereka saksi pernikahan kita malam ini. Air mata Nadia jatuh. Ia baru sadar, ia telah dinikahkan bukan hanya dengan lelaki tua itu, tapi dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu dari dunia lain yang menanti bagian mereka dari perjanjian ini. Malam pertama, Nadia di rumah Ki Surya terasa lebih seperti penjara daripada rumah tangga. Setelah ritual di kuburan selesai, ia dipakaikan kain kafan putih tipis, lalu dibawa masuk ke kamar, berbau dupa menyengat dan darah kering. Kamar itu remang-remang, dengan dinding dipenuhi rajah kuno, simbol-simbol aneh, dan lukisan-lukisan wanita tanpa wajah. Di pojok ruangan, ada sebuah guci besar berwarna merah tua, seperti bejana untuk menampung darah. Ki Surya duduk bersila di atas kasur. Tubuhnya yang renta dan kurus tampak menggigil, bukan karena dingin, tapi karena hasrat yang tak wajar terpancar dari matanya. "Ayo Nat, kita sempurnakan akad malam ini," ucapnya pelan. Nadia menunduk. Tubuhnya dingin, bukan karena takut pada Ki Surya, tapi pada getaran gaib yang mengelilingi kamar itu. Setiap langkah yang ia ambil menuju kasur terasa berat, seolah dipantau makhluk tak kasat mata. Saat tubuh mereka bersentuhan, Nadia melihatnya bayangan hitam melingkar di langit-langit, menempel seperti kelelawar raksasa. Sosok itu bersayap, bertanduk, dan lidahnya menjulur panjang, menjilat-jilat udara seperti mencicipi aroma tubuh manusia. Ia berteriak dalam hati, tapi tak ada suara keluar dari mulut. Dadanya sesak. Ki Surya mencengkeram bahunya erat, membisikkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Sekujur tubuh Nadia bergetar, dan saat itu juga guci merah di pojok kamar mendesis, mengeluarkan uap gelap. Lalu tetesan darah mulai mengalir dari mulutnya, darah segar yang bukan milik siapa-siapa, atau mungkin milik Nadia sendiri. 3 hari setelah malam itu, hidup Nadia berubah drastis. Rumah yang dulu sempit, kini telah menjadi rumah besar dengan sofa empuk, kulkas baru, dan saldo rekening yang tiba-tiba berisi puluhan juta rupiah. Segalanya tampak mudah dan mewah. Namun di balik kenyamanan itu, teror mulai menyusup. Setiap malam Jumat, Ki Surya selalu mengajaknya berhubungan di kamar ritual yang sama. Tapi ada yang berubah. Semakin sering ia melayani, semakin lemas tubuhnya. Bahkan Nadia mulai merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia terbangun tengah malam dengan tubuh penuh lebam seperti dicakar sesuatu. Ia mendengar suara perempuan menangis dari balik cermin kamar mandi. Dan yang paling parah, setiap ia bercermin, bayangannya muncul terlambat beberapa detik. Sampai suatu malam, usai ritual ranjang bersama Ki Surya, Nadia melihat sesosok wanita duduk di ujung kasurnya. Wajahnya rusak, kulitnya pucat, dan matanya meneteskan darah. "Aku juga istrimu," gumamnya lirih. "Tapi aku tak pernah dimakamkan." Nadia menjerit dan pingsan. Keesokan harinya, Nadia menggali informasi dari pembantu rumah Ki Surya, seorang nenek tua bernama Mbok Wirni. Awalnya, Mbok Wirni bungkam, tapi saat diberi uang dan dibujuk ia buka suara, sudah 11 perempuan jadi istri kontrak Ki Surya. Semuanya hilang. Ada yang hilang, ada yang mati misterius, dan ada yang tak pernah ditemukan jasadnya. "Kenapa tidak dilaporkan?" tanya Nadia gemetar. Karena keluarga mereka diberi uang, diberi pesugihan. Mereka memilih diam. Dan karena Ki Surya bukan hanya manusia, Nadia menelan ludah. Apa maksudnya? Dia sudah menjual jiwanya puluhan tahun lalu. Sekarang, dia hanya wadah bagi jin ifrit yang butuh tumbal wanita setiap bulan. Kawin kontrak itu cuma kedok untuk menyerahkan tubuh perempuan ke makhluk itu. Nadia duduk mematung di pojok kamar. Nafasnya berat, tubuhnya masih bergetar sejak perjumpaan semalam dengan sosok perempuan rusak wajah yang menyebut dirinya sebagai istri. Selama ini, ia pikir kawin kontrak ini hanyalah bentuk kehinaan yang harus ia telan. Tapi kini, ia tahu dirinya bukan sekadar istri kontrak, melainkan tumbal dari perjanjian iblis. "Kalau aku tidak keluar sebelum malam Jumat ini, aku bisa seperti mereka," gumam Nadia sambil menggigit bibirnya yang mulai pecah-pecah. Matanya melirik jam dinding. Hari itu Kamis sore, artinya tinggal beberapa jam sebelum ritual baru dimulai. Ia ambil ponsel yang disembunyikan di bawah kasur,
tak ada sinyal. Sejak tinggal di rumah Ki Surya, sinyal selalu lenyap seolah rumah itu ditelan kabut digital. Tapi, ia ingat satu hal di belakang rumah. Dekat sumur tua, ada celah kecil pada pagar kayu. Dengan langkah perlahan, Nadia keluar dari kamar, menyusuri lorong rumah yang senyap. Langkahnya terhenti di depan altar kecil di ruang tamu, di mana tergantung foto-foto wanita. Salah satunya Nadia terkesiap adalah dirinya sendiri. Tapi di foto itu, wajahnya ditusuk paku kecil di dahi, dada, dan perut. Seolah sudah jadi bagian dari ritual. Ia tak sempat berpikir. Ia berlari keluar rumah tanpa suara. Sampai di sumur tua, angin malam seperti menggila. Pohon randu melolong seperti wanita ditarik paksa ke liang kubur. Nadia mulai memanjat pagar. Tapi saat ia berhasil menjatuhkan kakinya ke tanah seberang pagar, suara itu menggema dari dalam rumah. Bukan suara manusia. Lebih mirip suara dari dalam perut bumi dalam, parau dan menggema. Pagar di belakangnya berguncang. Sosok hitam bermata merah menyembul dari balik pohon. Lidahnya terjulur, panjang, mencambuk angin. Itulah Ifrit penjaga rumah Ki Surya. Makhluk yang selalu mencium bau istri baru. Nadia menjerit dan lari sekuat tenaga ke arah jalan tanah. Tubuhnya sudah hampir tumbang saat cahaya lampu masjid kecil di pinggir kampung mulai terlihat. Nadia masuk, menggedor pintu bilik kayu di samping masjid. Seorang lelaki berumur, berjubah putih, membukakan pintu. Ustadz Fadil, guru ngaji desa, yang sudah lama mendengar kabar tentang Ki Surya, tapi tak pernah bisa berbuat banyak karena masyarakat takut. Nadia menceritakan semuanya, dari ritual mandi kembang sampai istri-istri yang menghilang. Ustadz Fadil menghela nafas panjang. Anakku, apa yang kau alami adalah bentuk dari al-bayinat. Bukti bahwa manusia yang menjual diri kepada setan akan mencari tumbal dari manusia lainnya. Tapi aku ingin bebas, Ustadz. Malam ini mereka pasti mencariku. Yus menatapnya dengan iba. Kau belum terputus dari ikatan. Tubuhmu masih dibungkus rajah gaib. Tapi kita bisa menghapusnya dengan satu syarat. Kau harus bertaubat sanggu songga dan siap menerima ujian. Nadia mengangguk cepat. Malam itu, ruqyah dimulai. Ustadz Fadil membaca ayat-ayat ruqyah dari surah Al-Baqarah, Al-Falaq, dan An-Nas. Tubuh Nadia kejang-kejang. Teriakan keluar dari mulutnya bukan suara Nadia, tapi suara perempuan lain. Aku belum siap mati. Dia masih milik tuanku. Cermin di ruangan retak. Lampu bergoyang sendiri. Bau darah memenuhi udara. Tiba-tiba, suara Ki Surya terdengar dari luar masjid. Serahkan Nadia, dia istriku. Ijabnya sah di bawah bulan darah. Ustadz Fadil membuka pintu. Dengan suara lantang, ia membaca surah Yasin ayat ke-9. Lalu melempar air ruqyah ke arah Ki Surya. Tubuh Ki Surya mendesis seperti disiram. Asam dari balik kulitnya, asap hitam mengepul. Dan sosok jin Ifrit keluar. Makhluk setinggi 2 meter itu mengaum, tapi tak bisa masuk ke dalam masjid. Aku akan ambil dia kembali. Lewat mimpi, lewat malam, lewat ajal. Raung makhluk itu sebelum akhirnya lenyap dalam kabut. Sudah 2 minggu sejak Nadia melarikan diri dari rumah Ki Surya dan menjalani ruqyah. Kini ia tinggal sementara di rumah kecil milik Ustadz Fadil. Di samping langgar tua yang setiap malam menggaungkan azan dan ayat-ayat Al-Quran. Secara lahiriah, Nadia tampak lebih tenang. Ia mulai kembali salat 5 waktu, mengenakan jilbab panjang, dan memperbanyak istighfar. Tapi di dalam batinnya, luka itu belum sembuh. Setiap malam, ia bermimpi menjadi pengantin lagi berkain kafan, duduk di pelaminan yang dikelilingi tengkorak. Dengan Ki Surya duduk di sampingnya, tersenyum tanpa mata. Dan setiap ia bangun, selalu ada darah segar di bawah bantalnya. Ustadz, kenapa masih terus menghantui? Bukankah saya sudah ruqyah? Sudah taubat? Tanya Nadia suatu malam usai salat tahajud. Ustadz Fadil menatapnya lama. Karena ikatan batinmu dengan makhluk itu belum diputus secara syar'i maupun haid. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Nadia dengan suara nyaris putus. Ustadz Fadil membuka sebuah kitab tua. Tertulis keterangan tentang pernikahan batil dengan media sihir. Jika pernikahan dilakukan dengan medium gaib, maka harus dihapus dengan cara menghancurkan ikatan fisiknya. Dalam kasusmu,
Itu berarti naskah ijab gaib yang ditulis oleh Ki Surya. Nadia mengingat dulu, di kamar belakang rumah Ki Surya, ia pernah melihat gulungan kertas bertuliskan huruf Arab campur Jawa kuno yang diletakkan di atas meja altar. Itu dia, gumam Nadia. Petang itu, mereka berdua, Nadia dan Ustadz Fadil, berangkat ke rumah Ki Surya. Ustadz membawa air ruqyah, kayu siwak, dan beberapa ayat yang telah dituliskan khusus untuk menetralisir tempat terkutuk. Tapi rumah itu tak seperti dulu. Halamannya sunyi, bahkan lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon randu seakan membungkuk, dan sumur tua itu kini tertutup tanah merah yang baru saja digali. Ada yang dikubur di sana, bisik Nadia. Mereka masuk dengan lafaz basmalah dan ayat kursi. Pintu rumah terbuka sendiri, seperti menyambut tamu yang sudah lama ditunggu. Lorong gelap menuju kamar ritual, seolah lebih panjang dari biasanya. Di dinding, foto-foto istri Ki Surya berubah menjadi potret wanita bermata hitam penuh darah. Dan di atas meja altar, gulungan itu masih ada. Ustadz Fadil membuka gulungan tersebut. Tulisan di dalamnya bergetar, seperti hidup. Tiba-tiba, udara menjadi berat. Dinding rumah bergetar. Lalu terdengar lolongan panjang seperti suara bayi menangis. Saat api mulai menyentuh gulungan, asap hitam keluar darinya, membentuk wajah Ki Surya dan sosok jin ifrit di belakangnya. Mereka mengerang marah. Perjanjian belum selesai. Darahmu telah menjadi jaminan. Ustadz Fadil tetap tenang. Ia membaca At-Taubah 129. Gulungan itu terbakar habis. Sosok hitam memekik sebelum menghilang ke dalam tanah, meninggalkan bau belerang menyengat. Rumah itu runtuh sebagian. Suara teriakan perempuan terdengar dari dalam dinding, mungkin roh-roh para istri yang akhirnya bebas. Nadia terduduk, tubuhnya lemas, tapi entah kenapa dadanya terasa lapang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis bukan karena takut, tapi karena lega. Namun luka di tubuhnya tidak hilang. Bekas cakaran, lebam, dan memar masih tertinggal. Luka batin bisa disembuhkan, kata Ustadz Fadil pelan. Tapi luka spiritual akan terus menjadi pengingat. Sepekan setelah pembakaran gulungan pernikahan gaib, Nadia mulai merasa damai. Ia kembali tinggal di rumah kontrakan kecil dekat masjid dengan Ustadz Fadil, yang sesekali datang membimbing dan menuntunnya dalam proses pemulihan spiritual. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam Jumat datang lagi, dan Nadia mulai bermimpi. Kali ini, ia berdiri di tengah sebuah lapangan luas, kosong, kecuali satu hal deretan perempuan berkain putih duduk di tanah, menunduk. Wajah mereka rusak seperti terbakar api. Salah satu dari mereka mendongak, matanya bolong, dan dari mulutnya hanya keluar suara serak. Tolong, doakan kami. Kami tak pernah dimakamkan. Nadia terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Tapi kali ini, tidak ada darah, tidak ada bisikan. Hanya perasaan seolah dipanggil. Keesokan harinya, ia menemui Ustadz Fadil dan menceritakan mimpi itu. Saya pikir saya sudah bebas, tapi kenapa mereka masih datang? Tanya Nadia dengan suara nyaris pecah. Ustadz Fadil menarik napas dalam. Karena engkau pernah menjadi bagian dari mereka, Nad. Dan kini mereka memilihmu sebagai wakil mereka untuk menyampaikan permintaan terakhir. Mereka ingin dimakamkan? Tanya Nadia. Lebih dari itu, mereka ingin namanya kembali disebut sebagai manusia, bukan tumbal. Mereka ingin dikenang dan didoakan. Bersama beberapa warga dan Ustadz Fadil, Nadia memimpin pencarian lokasi-lokasi misterius di sekitar rumah Ki Surya, sumur tua, ruang bawah tanah, bahkan petak-petak kebun belakang rumah yang tampak seperti tak pernah disentuh manusia biasa. Di satu malam yang gelap, di bawah sinar bulan sabit, warga menemukan 3 tulang belulang manusia yang dikubur berselang-seling dengan barang-barang pribadi wanita, kalung, sepatu, jilbab lusuh. Wajah-wajah warga pucat, tidak ada yang berani menyentuh, sampai Ustadz Fadil melantunkan surat Yasin dan menyiram tanah dengan air ruqyah. Kita kuburkan mereka dengan layak, kita sebut nama mereka, kita syalatkan mereka seperti manusia, bukan korban. Di hari berikutnya, Masjid Desa Karangjati mengadakan salat jenazah simbolik. 3 keranda kosong dipikul,
mewakili arwah yang tidak dikenali. Dibalut kafan dan nama-nama yang digali dari catatan lama di desa, Nadia ikut memandikan jenazah simbolik itu dengan tangan sendiri. Saat ia menyiram air terakhir, sebuah angin hangat menyapu wajahnya. Ia melihat sekilas di antara bayangan pohon-pohon di tepi masjid 3 sosok wanita berdiri, tersenyum tanpa luka, lalu lenyap perlahan ke langit. Malamnya, Nadia kembali bermimpi. Kali ini ia duduk dalam ruangan penuh cermin. Di setiap cermin, wajahnya muncul dengan bentuk berbeda, tua, muda, menangis, tertawa, berdarah. Dari balik satu cermin, muncul suara pelan. Aku belum dikubur. Karena aku tidak mati, aku masih ada di tubuh lain. Nadia terbangun. Ia sadar, satu korban belum ditemukan. Bukan karena jasadnya hilang, tapi karena ia masih hidup, terpenjara dalam tubuh yang bukan miliknya. Mungkin salah satu istri kontrak masih hidup dalam kondisi kerasukan, atau gila, atau disembunyikan. Hari-hari kembali gelisah. Mimpi Nadia semakin jelas. Sosok wanita yang memanggilnya dari balik cermin kini mulai menunjukkan wajah. Rambutnya panjang, matanya berkabut putih, dan bibirnya pecah-pecah. Dalam mimpi itu, wanita tersebut tidak menangis atau meminta tolong. Ia memohon untuk dibebaskan. Namaku Lela. Aku masih hidup di ruang gelap bersama iblis yang menempati ragaku. Nadia terbangun. Ia memeluk tubuhnya yang dingin, lalu segera menemui Ustadz Fadil di masjid. Pagi-pagi buta, Ustadz. Saya rasa masih ada satu korban yang belum meninggal, tapi jiwanya dikurung dalam tubuhnya sendiri. Ustadz Fadil membuka catatan lama. Ia pernah mendengar nama Lela Marlina, seorang gadis 18 tahun yang menghilang 3 tahun lalu. Keluarganya pernah datang ke rumah Ki Surya, tapi kemudian pindah tanpa kabar. Mereka menelusuri informasi dari warga lama. Akhirnya seorang penjaga kebun tua memberi petunjuk. Rumah kosong di ujung desa yang dulu disewa Ki Surya untuk mengisolasi orang sakit jiwa. Ketika mereka sampai di rumah itu, sebuah bangunan reot beratap seng bau busuk langsung menyambut. Di dalamnya, suasana suram, lantai lembab, dinding penuh coretan, dan di pojok ruangan terbaring seorang perempuan kurus kering. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Lela, bisik Nadia. Tubuh itu bergerak perlahan, lalu terdengar suara yang bukan milik wanita itu. Dia tidak di sini. Ini tempatku sekarang. Jika kau mendekat, kau akan menggantikannya. Suara itu terdengar dalam, serak, dan diselingi tawa kecil. Perempuan itu mulai merangkak ke arah mereka, tapi gerakannya tidak manusiawi. Kepalanya miring, lidahnya menjulur panjang, dan tubuhnya membungkuk seperti laba-laba. Ustadz Fadil memulai ruqyah. Ia membaca ayat-ayat pembebasan dari surah Al-Mu'minun, ayat 97-98, surah Yunus ayat 81-82, dan ayat kursi berulang kali. Tubuh Lela bergetar hebat. Mulutnya memuntahkan paku karatan dan potongan kain kafan. Bau belerang memenuhi udara. Aku tidak keluar. Dia sudah milikku. Nadia menggenggam tangan Lela dan membaca dengan penuh tangis. Astagfirullahalazim. Ya Allah, bebaskanlah dia dari azab dunia dan akhirat. Seketika, tubuh Lela terangkat, terhempas, dan pingsan. Udara menjadi tenang. Bayangan hitam yang sempat muncul di dinding kamar lenyap seketika. Lela jatuh dalam pelukan Nadia tak sadar, tapi bernapas tenang. Seminggu kemudian, Lela mulai bisa bicara perlahan. Ia tidak mengingat semua yang terjadi, hanya bahwa dirinya pernah dinikahkan dengan sosok bayangan dan dikurung dalam rumah mimpi yang tak pernah pagi. Nadia dan Ustadz Fadil memandikannya, mengganti bajunya, dan membacakan Al-Quran setiap hari. Proses pemulihan jiwa Lela masih panjang, tapi satu hal jelas, ia masih hidup dan kini ia bebas. Nadia tersenyum untuk pertama kalinya. Dengan tulus, ia sadar kisah hidupnya bukan hanya pelarian dari setan, tapi perjalanan panjang untuk menyelamatkan sesama perempuan yang dimanfaatkan atas nama syahwat dan keserakahan. Sahabat kisah mistik,
di balik keheningan desa dan aroma dupa malam Jumat. Sering tersembunyi perjanjian yang tak terucap, perjanjian antara manusia dan setan, antara cinta palsu dan nafsu terkutuk. Kisah ini bukan hanya tentang Nadia, tapi tentang semua perempuan yang dijadikan tumbal oleh lelaki-lelaki yang menjual diri pada kekuatan gelap. Tentang luka yang tak hanya di tubuh, tapi di jiwa. Dan ingatlah, tidak ada pernikahan yang diberkahi jika dibangun di atas maksiat dan sihir. Tidak ada kekayaan sejati yang datang dari pesugihan, karena akhir dari semua perjanjian dengan setan hanyalah kehancuran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bukan hanya untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.